Halo, I'm back. Tika. Maaf. Halo. Yes. Balik, udah balik. Ya, maaf tadi ini keputus. Oke, kita lanjut ya. Iya. Pertanyaanku masih banyak banget. Aku mau tanya semuanya. Mau dengar yang Nah, ini, jadi yang apa namanya, yang sengsara zaman dulu gitu ya, Wen? iya. Mau dengar sesengsara apa sih gitu kan. Aduh, tapi memang ternyata benar-benar berat banget ya. Maka itu aku akhirnya mendengar bahwa kadang-kadang satu album itu bisa dikerjakan berbulan-bulan ya. Memang nggak sebentar juga. Ya iyalah, proses rekamannya juga begitu. Satu lagu bisa diulang-ulang. Iya. 10 Benar. lagunya ya kan. Jadi banyak memang sih. Iya. Gitu. Dan harus diulang-ulang. Nah, yang menarik adalah dari rekaman lagu terakhir tadi ketika Senyummu Hadir, lalu setelah itu memutuskan untuk quit. Nah, ini jadi psikolog ini bagaimana ceritanya ini, Mbak Tika? Ini kan dua dunia yang berbeda gitu ya. Iya. Bagaimana iya, ceritanya betul. bisa jadi psikolog? Iya, jadi waktu itu ya kalau kita seniman musik kan nggak bakal ada pensiunnya kan ya, Wen ya. Ya. Jadi aku nggak keberatan waktu ninggalin dunia rekaman yang menurutku sangat menyebalkan ketika itu ya kan. Nah, Ya. terus aku bilang emang pengen jadi psikolog kan, karena emang sekolahnya kan psikologi gitu ya kan. Tapi berarti nyanyi-nyanyi sambil kayak, kuliah? oh iya, Sambil kuliah sambil kuliah, ambil psikologi. Oh, oke. sambil kuliah, sambil psikologi, tapi juga sambil masuk ke studio gitu ya. Nah, setelah lulus masuk studio rekaman juga, misalnya aku bisa ambil shift itu dari jam 6 sampai jam 1, jam 2 lah. Aku ambil shift itu karena kan kerja ya, jadi habis kerja baru ke sana. Terus habis itu pulang, besok jam 8 kerja lagi di kantor. Itu dulu rutinku kayak gitu ya. Jadi memang pekerja super keras gitu ya, pekerja super keras. Nah, terus zaman itu tapi udah ngisi rubrik-rubrik psikologi di majalah-majalah remaja zaman itu ya kan. Jadi aku tuh menjalani 3 kehidupan sebagai profesional di kantor, sebagai seniman di studio dan musik, dan sebagai profesional sebagai psikolog gitu. Jadi ada 3 kehidupan. Dan makanya ketika itu berat banget karena aduh gue harus milih nih salah satu gitu. Jadi dalam perjalanan belasan tahun itu nuraniku tuh juga berontak gitu ya, artinya mau yang mana gitu, karena setiap kali ketemu wartawan itu pasti Mbak Tika tuh sebenarnya mau dipilih yang di mana, selalu itu pertanyaan. Belasan puluhan tahun ketemu wartawan itu lagi gitu ya kan. Nah, jadi akhirnya tertampar juga tak gitu ya, iya ya gue mau yang mana gitu ya. Nah, karena tiga-tiganya tuh aku menjalannya dengan sangat profesional gitu, profesional gitu ya. Jadi yang di kantor juga sampai vice president waktu itu ya kan, assistant vice president. Terus psikolognya juga aku pegang rubrik juga banyak banget, termasuk radio-radio gitu ya. Cetak, radio, dan seminar-seminar juga udah mulai gitu. Tapi musik juga dapat tempat yang cukup mengakar gitu ya di masyarakat. Jadi aku tuh setiap kali rekaman pasti harus nyanyi. Setiap kali seminar harus nyanyi gitu. Dulu udah kayak paket gitu kan, ngeselin deh. Gitu. Terus aku suka bilang, Bapak Ibu, saya tuh lagi seminar, ngapain disuruh nyanyi? Nanti saya minta tambahan bayaran loh gitu ya. Gitu ya. Jadi atau aku memang masih ngisi-ngisi kayak misalnya tahun baruan gitu ya di hotel, atau acara apalah di TV gitu ya, ikut ya, nyanyinya masih gitu ya. Selain host di TV juga gitu ya, jadi host di TV juga. Jadi ini perjalanan yang dimainin semua gitu ya. Jadi ya karena itu juga dapat peluangnya kan dari masyarakat gitu ya. Jadi aku pikir, emang masyarakat lihat gue bisa gitu ya, kok gue enggak ya gitu ya. Jadi ya udah nih kalau lu lihat gue gitu, oke gitu ya kan. Karena kadang-kadang ya di sini kita belajar ya di psikologi bahwa kita itu juga tumbuh kembang dari
pandangan orang gitu Oke. ya kan. Jadi bukan Betul. kegeeran Betul. sendiri, gue jago ini, gue bisa ini, ntar dulu. Ya. Orang Ya. lain lihat lo gitu enggak gitu kan ya. Nah, Ya. jadi aku Betul. Betul. ceritanya mencoba ketemu di tengah karena ada hal-hal yang gue nggak percaya diri, tapi kok lo bilang gue bisa ya gitu ya. Masa sih gitu ya. Nah, jadi akhirnya kita tumbuh juga untuk lebih percaya diri dari pandangan orang juga gitu sebenarnya. Betul. Oh, I see. Berarti sebenarnya Mbak Tika tidak benar-benar meninggalkan dunia musik ya? Enggak, Masih emang nggak pernah, sesekali nggak masih pernah. ya? Oh, oke. Jadi Oke. aku Menarik ini. Ya. walaupun gitu ya, walaupun ngomong kayak Mm-mm. gitu, Ya. tapi terus masuk ke organisasi musik gitu, Mm-mm. ya, yang namanya Oke. PAPRI, Persatuan Artis Penyanyi Mm-mm. Pencipta Lagu dan Penata Musik Mm-mm. seluruh Indonesia gitu. Dan dari tahun 86 ya di PAPRI terus itu gitu ya. Jadi Mm-mm. organisasi yang kita akhirnya dapetin tanggal 9 Maret itu menjadi Hari Musik Nasional. Itu kerja keras juga itu, kan. Mm-mm. Ya, ketemu dua presiden lah eranya ketika itu ya. Jadi Ya. apa namanya, buat seminar-seminar musik ya kan, yang kayak gitu. Nah, karena aku Mm-mm. suka organisasi, jadi itu pun juga enough gitu ya, cukup untuk kemusikalitasanku nggak hilang gitu walaupun Mm-mm. lewat Mm-mm. organisasi gitu. Organisasi. Oh, baik, baik. Oke, tapi kan gimana ya seorang Tika Bisono yang memang punya nama besar untuk meninggalkan label keartisannya di mata masyarakat kan pasti jelas nggak bisa kan ya Mbak ya. Nah, jadi selama menjalani selama menjalani karir sebagai dua-duanya, pernah nggak sih pada saat apa ya istilahnya ya, pada saat bertindak sebagai sebagai psikolog, tapi orang-orang malah ngelihatnya sebagai penyanyi gitu, atau pada saat sebagai penyanyi orang-orang malah ngelihatnya sebagai psikolog. Ada cerita lucu atau unik nggak sih Mbak mengenai pandangan masyarakat tentang kedua profesi Mbak ini? Terlalu banyak yang unik, tapi gue udah nggak bisa lepas dari jebakan Batman ini gitu ya. Gak bisa. Jadi misalnya panitia apa ya, Bayangkari Serang deh, terakhir kan seminar di sana tuh ya, bulan lalu. Terus ya kita meeting dulu lah sama ibu-ibu Bayangkari cantik-cantik ini. Tapi terus gini, Mbak Tika, nanti alur dananya kan gini gitu-gitu. Tapi nanti terakhir Mbak Tika nyanyi ya gitu. Saya gue suruh seminar, kenapa suruh nyanyi juga gitu ya? Itu mereka nggak bisa lepas juga, nggak bisa lepas mereka. Oh gitu ya? Atau lagi latihan nih, kayak zaman COVID kemarin kan, konser 7 ruang tuh ya, K7R itu kan juga aku ngisi beberapa kali gitu ya, di tempat Mas Doni Pras itu. Terus pada saat kita latihan atau apa, atau ada yang deketin, tik lu ada waktu nggak, gue pengen ngomongin tentang anak gue nih gitu ya. Jadi lah, bukannya ini kita lagi latihan untuk konser gitu ya. Ya tapi mau ketemu lu, gue perlu banget yang ngomongin tentang anak gue. Itu sering, it happens all the time, it happens all the time. Jadi akhirnya aku mau joke gitu ya, ngomong, tapi kadang-kadang, aduh, boleh nggak sih kita nggak ngomongin psikologi, gue lagi pengen ngomong musik gitu ya. Maksudnya give me a break gitu ya. Tapi itu aku nggak bisa. Jadi kalau yang cerita tentang kasusnya kan dengan sepenuh hati gitu ya. Terus ya aku harus sepenuh hati juga dengerinnya. Jadi oke, I'm listening to you gitu ya kan. Jadi dua profesi yang memang nggak saling tumpang tindih sih menurutku, justru saling mutualis, simbiosis gitu ya. Saling melengkapi. Dan memang pada saat banting setir ke psikologi, emang cita-citaku waktu itu pokoknya psikologi harus masuk ke dunia entertainment, karena dunia entertainment itu banyak sekali masalah gitu ya, banyak sekali masalah yang butuh psikolog di situ gitu ya. Tapi zaman itu teman-teman psikolog tuh kan udah di klinik atau di SDM, di kantor gitu ya, atau kalau sosial tuh di komunitas, but bukan komunitas kreatif gitu ya, bukan komunitas musik. Nah, karena aku dari situ, jadi akhirnya pokoknya gue harus gedein profesi ini tapi di dunia musik gitu ya, di dunia seni gitu. Dan ternyata berhasil gitu ya. Makanya kalau
sering Ya. masuk infotainment ya, men. Iya, benar. Itu karena Aku kasus-kasus selalu yang muncul lihat tuh di YouTube. infotainment. Ya. Ya kadang aku ketemu dengan teman-teman media juga, aduh jangan kasus seniman artis aja, yang lain apa gitu ya, Mbak ini lagi viral banget ya, aduh. Cuman memang aku menjaga tetap etika ya Wen, jadi aku nggak akan pernah nyebut nama orangnya gitu ya, tapi yang aku sebut adalah kasusnya gitu ya. So dari mulutku nggak pernah akan ada keluar naming ya, memberi nama, karena kode etiknya nggak boleh sih sebenarnya gitu. Jadi kalau ada profesional yang dengan santainya nyablak gitu ya, nama orang-orangnya disebut, ya menurutku nggak etis gitu ya, karena kan tetap harus, walaupun ya tidak terlalu confidential juga kalau di infotainment ya semua pada ngomongin itu. Semua udah tahu ya. Tapi paling nggak kita sebagai profesional nggak membuat si nama itu yang jadi topik ya, tapi kasusnya gitu loh, ya kan, bukan orangnya tapi kasusnya. Betul. Nah, lalu yang menarik untuk aku adalah, lalu apakah seorang Mbak Tika Bisono sebagai penyanyi dan Mbak Tika Bisono sebagai konselor, sebagai psikolog, itu adalah dua orang yang berbeda? Atau bagaimana menyeimbangkan itu berdua, itu gimana ya Mbak ya? Itu kan susah ya. Pertanyaanmu keren banget yang satu ini ya. Gue sampai mikir gue jawabnya gimana dia. Very good question, Wen. Very good question. Jadi gini. Kalau aku lagi nyanyi, lagi bermusik, aku kayak trance gitu, tau gak? Kayak yang so kesedot gitu ya, kayak kesedot gitu, dan aku nggak jaim tentang, aduh gue psikolog harus gini, enggak sama sekali enggak gitu ya. Jadi kalau misalnya aku nonton konser gitu ya, terus tubuhku langsung merespons melodi gitu dan goyang. Ya aku goyang aja gitu loh, nggak mikirin gue psikolog dilihat orang, enggak sama sekali. Pokoknya kayak kesedot gitu ya ke dalam melodi, ritme yang terjadi di sekitarku gitu ya. Dan ini tubuh ini menjadi bagian dari itu lagi, dari elemen-elemen itu lagi gitu. Dan aku nggak mencoba menahan reaksi tubuhku ya terhadap situasi musikal itu. Aku malah nyemplung gitu ya kayak dulu, dan aku menjadi bagian dari aura musikal itu gitu loh. Jadi memang menjadi orang yang memang berbeda aja. Nah, tapi ketika seminar ya udah, aku juga kesedot ke topik, ke tema ya kan, ke psikologiku gitu ya, yang benar-benar empatiku jalan ya terhadap apa yang terjadi di sekitar gitu ya. Dan ini satu pemahaman yang berbeda sekali ketika tersedot di dalam musik dan ritme gitu ya, beda banget lah gitu. Tapi apapun itu, yaitu caraku untuk benar-benar bertanggung jawab aja terhadap sebuah profesi ya, ketika memang sedang dijalanin gitu ya Wen ya. Jadi nggak akan terdistract gitu ya, nggak akan terganggu atau teralihkan gitu ya. Jadi kalau ada yang telepon, ada yang kontak, aku bisa, tar dulu gue lagi IGN nih sama Wendy, ntar ya, itu aku bisa kayak gitu. Jadi tidak terganggu oleh apa yang masuk gitu ya, kecuali of course keluarga, terus ada yang emergency banget ya. Tapi kalau yang lain enggak, karena yang di depanku inilah yang harus diprioritasin gitu. Wow, menarik ya. Nah, aku tahu Mbak pasti sudah sering sekali ditanya sepertinya, tapi aku juga penasaran Mbak jawabannya apa. Nah, jadi untuk Mbak Tika sendiri lebih senang dikenal sebagai Tika Bisono penyanyi atau Tika Bisono psikolog? I hate you. Yeah, I know you hate me. Sorry, aku mau serakah nih, aku pengen dikenal dua-duanya. Sure, yes. Ya, karena karena dulu yang namanya Desi Ratnasari itu, aku pernah baca interview dia gitu ya di Femina apa kalau nggak salah tuh ya. Biasalah kalau di salon kan kita baca kan media-media yang ada di situ gitu. Terus pas lagi aku baca, dia cita-cita pengen
pengen jadi psikolog, tapi yang juga melakukan yang lain. Waktu itu psikolog yang aktris gitu ya kan. Terus dia nyebut nama gue gitu. Kayak Mbak Tika itu loh, kan dia bisa tuh, dia psikolog tapi dia juga musisi, dia juga penyanyi gitu ya. Oh ternyata dicontoh gitu ya, ternyata oh dijadiin referensi gitu. Nah tapi memang ada lucu juga, misalnya Oki Asokawati, kan dia Pragawati, tapi satu saat tik gue pengen dong, gue dikenal juga sebagai psikolog dong. Dia emang anak psikologi tapi kan nggak pernah ngerjain kerjaan itu. Terus kalau lo mau, nggak praktek juga, tapi menjadi public speaker gitu. Terus jadi kalau lo mau gue bantuin, tapi beneran ya Ki, maksudnya lo mesti serius gitu ya kalau lo lagi seminar gitu ya. Terus abis itu bantuin gue buatin makalahnya, mau nggak? Lalu pakai makalah gue aja nggak apa-apa, gue kan banyak nih. Udah pakai aja nggak masalah, ntar tinggal lo ganti namanya Oki Asokawati gitu ya. Aku tuh gitu-gituan nggak masalah gitu. Tapi terus nggak lama terus berhenti kan dia. Terus aku nanya kan, Ki, kok lo nggak pernah lagi seminar? Katanya pengen di jalur itu gitu ya. Ya enggak aja gitu kan. Terus jadi nggak kepengen jadi psikolog yang lu pengenin tadi gitu. Dan suatu saat nggak sengaja aku ketemu dengan panitia lah gitu kan. Nah aku tuh kan biasanya lo bisa undang lo, oke itu sekarang mau lo untuk topik psikologi lo gitu-gitu. Terus membuat ketawa sampai sekarang kalau inget itu aku ketawa. Mbak, kita nggak mau pakai Mbak Oki. Kenapa gitu? Dia serius lo pengen kesana lo. Aku tuh memang serius karena Oki kan mau gitu. Soalnya Mbak Oki itu 30 menit sebelum penutupan Mbak, dia pasti ngomongnya MW gitu. Oki Oki, lo tuh ya ngapain juga sih? Gantian dia ngakak. Wah, ya ngomong banyak orang, ganti gue jualan aja langsung. Lo tuh ya nggak oke banget ya gitu ya. Jadi ngalamin gitu-gituan tuh, ngalamin ya temen-temen yang pengen, tapi ternyata ada motif lain yang aku kan nggak tahu gitu ya. Mereka tahu mau dagang gitu ya, dagang tapi sambil jualan ketika seminar. Nah, aku kan nggak pernah gitu kan, emang nggak pernah belas gitu, nggak pernah. Ya kecuali yang aku jual kan tentang kekeluargaan atau apa yang gitu-gitulah. Tapi ditembengin satu produk MLM itu tuh emang ya nggak pernah sama sekali gitu ya, karena ya orang akan merasa kayak diaji mumpungin gitu ya. Tapi lucunya ya waktu juga sambil ketawa, Oki, iya Tik, gue pakai aja untuk gitu. Tahu tuh orang-orang gitu ya. Ih, lu tahu dari siapa? Dia bilang, ya panitia atuh gitu. Jadi lo tuh juga nggak cerita ke gue lagi, dasar lo gitu ya. Terus ya udah buku-buku gue balikin, kalau udah nggak mau buku-buku gue balikin gitu ya. Buku-buku gue aku minta balik gitu ya. Jadi lucu gitu. Jadi ternyata banyak cross profession yang bisa dilakukan oleh banyak orang gitu ya kan. Dan buatku itu sebuah dinamika yang seru aja gitu ya untuk mengisi hari-hari dalam kehidupan kita gitu kan. Aku setuju banget Mbak. Karena tidak ada aturan bahwa semua orang hanya bisa profesional di satu bidang aja. Dan aku udah lihat banyak sekali orang yang bisa profesional di banyak bidang dan semuanya sukses. Bahkan penyanyi yang saat ini, Tompi ya, sukses di beberapa bidang. Gitu. Jadi aku sangat apresiasi sih sebenarnya. Karena bukan hal yang mudah menjalani semuanya ya. Itu kan talents ya dari Tuhan gitu ya. Jadi kalau bisa di-embrace, bisa diolah dan jadi sesuatu, why not? Ya kalau nggak sukses dalam hal finansial, tapi sukses sebagai referensi ya untuk ditiru oleh anak-anak yang lebih kecil ya kan, anak-anak muda gitu kan. Dan kita pun ada kayak rasa puas diri ya bahwa yes gue bisa ini, yes kan ada faktor yes gitu ya kan. Jadi nanti kalau meninggal dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala pasti tanya I have done my work gitu ya, dan talent yang lo kasih
gue pakai semua tuh gitu ya. Allah pasti seneng lah ya. Ya udah lu masuk surga gitu kan ya. Amin. Amin ya ampun. Itu impian semua orang. Tapi memang aku jujur Mbak Tika ini jadi salah satu idolaku loh, karena aku pun pengen bisa profesional di banyak bidang. Aku di pendidikan iya, di bidang-bidang lain juga iya. Jadi aku pengen bisa semuanya. Orang bilang serakah, no, I want to use everything that I have. Itu kan ya untuk bisa profesional. Itu bukan serakah. Makanya aku nggak setuju kalau ada yang bilang serakah ya. Justru kalau bisa jadi role model ya untuk beberapa hal. Dan itu bukan memaksakan kompetensi. Memang ada bakat di situ kok. Justru kalau itu dimati-matiin, nggak diapa-apain, aku malah marah karena lu kok nggak menghormati apa yang dikasih sama Tuhan sih. Gila lu dibuang-buang, lu punya kayak gitu. Sementara orang pengen kayak lo susah banget gitu ya. But you have it, tapi lu buang-buang. Aku malah suka tak marahin orang-orang itu gitu ya. Tapi ya kadang-kadang kan didengerin, kadang-kadang dicuekin gitu kan. Ya kalau dicuekin ya biasanya terus gue lempar pakai sendal gitu kan, gitu ya. Iya benar-benar. Ya, gitu. Sangat inspiratif, ya, sangat inspiratif. Nih untuk sobat suara yang dengar hari ini, buka pikiran, kita bisa lakukan semua, beberapa hal sekaligus. Yang penting harus bertanggung jawab pada profesi, ya. Nah, untuk sobat suara, ya, sadar nggak? Ya Mbak. Atau obrolan kita yang terakhir udah kayak tausiah psikologi. Iya. Aduh, beneran deh. Makanya udah pertanyaan jangan ke situ, nanti gue jadi kayak tausiah psikologi. Aduh, bener juga ya. Kayaknya aku harus ngajar gitu. Ntar gue pas jawab, nah, kenapa gue jadi ngomong psikologi? Nah, berarti sekarang ini aku lagi ngomong dengan Mbak Tika Bisono yang psikolog. Ya, sekaligus memberikan inspirasi buat sobat suara semuanya. Nah, untuk sobat suara yang memberikan pertanyaan di chat, ayo silakan cepat-cepat diketik. Aku akan bacakan 1 atau 2 pertanyaan dari sobat suara yang sudah gabung di chat. Sebelumnya, untuk teman-teman yang mau mendapatkan tiket konser gratis, nonton konser Suara Nostalgia, ayo di screenshot dulu, Kita juga dan iya dong, harus dong. Nah, di screenshot dulu, nanti fotonya disimpan, boleh diupload setelah IG live ini selesai. Kalau aku sih maunya 1-2 jam lagi ya, tapi nggak mungkin ya. Jadi cepet-cepet, ayo di screenshot, lalu disimpan fotonya. Oke? Nah, aku akan ke chat yang masuk semua. Wah, ada 1.523. Oh, banyak juga ya. Banyak juga. Ada beberapa. Ada beberapa. Ini ada banyak banget request Mbak Tika yang minta supaya Mbak Tika boleh nyanyi. Nyanyi dong sebentar, katanya. Boleh nggak, Mbak? Tunggu aja sampai di Balai Sarbini kali. Iya, nanti terakhir penutup. Terakhir ya. Oke, ada beberapa orang yang bilang, Mbak Tika, aku juga psikologi UI. Ya, ketemu sama alumni dong. Iya, kita sama alumni. Iya. Lalu ada pertanyaan dari sebentar. Wah, ini dosen favoritku. Oh, oke, ketemu sama dosennya. Ayo hati-hati loh, hati-hati. Enggak, Ding. Bisa mercubuana, bisa untar. Bisa untar. Ada mercubuana. Ada satu pertanyaan dari Henry CH_official. Aku kenal deh orangnya ya. Tolong cerita tentang buku-buku yang pernah ditulis oleh Mbak Tika Bisono. Nah, ini juga menarik. Mbak Tika kan juga seorang writer ya, penulis. Iya, buku-buku apa sih yang sudah ditulis, Mbak? Banyak sih memang, tapi memang psychology related, tapi ada juga yang musical related, lebih tepatnya ke fenomena popularitas ya. Jadi dulu waktu skripsi di psikologi, aku ambil judul popularitas dan konflik peran gitu. Jadi ketika itu kan aku lagi naik daun tuh lagi naik daun. Terus teman-teman kampus tuh fenomenanya tuh negatif gitu loh, ya. Ya ibaratnya Sri Kitiwati kali ya, tapi pokoknya nggak positif gitu ya. Nah, sampai itu membuatku tidak menaikkan diri ke level berikutnya, aku malah menurunkan diri ke level yang lebih di bawah. Jadi karena aku angkatan 79, aku malah turun ke join ke anak-anak 80 gitu ya, yang lebih
lebih sehat lah secara mental. Nah, jadi akhirnya karena marah gitu ya, skripsinya juga tentang itu gitu ya. Udah akhirnya aku menginterview 10 aktris dan artis penyanyi ketika itu. Ya kualitatif sih ya, skripsinya kualitatif, interview mendalam dan sebagainya. Dan itu akhirnya jadi buku populer ya, skripsi itu, karena ternyata fenomena menjaga dan merawat dan menyuburkan popularitas itu ternyata nggak gampang gitu ya kan. Dan baru tadi malam aku browsing buka zamannya Larry King dari CNN ya, Larry King interviewer. Dia waktu itu nginterview Rob Lowe. Dia bilang, kenapa sih orang kalau udah sukses ya di dunia musik sama dengan ngedrak? Kenapa sih? Ternyata pertanyaan itu Larry King pernah nanya loh gitu ya. Jadi aku perhatiin, wah keren juga nih pertanyaan si Larry King gitu ya, bahwa di fenomena kita sendiri ya, kalau udah ngetop, kenapa sih sama dengan narkoba gitu loh ya kan? Kenapa sih gitu loh ya kan? Nah, jadi seolah-olah dunia entertainment atau dunia profesi musik itu erat sekali dengan kenarkobaan dan ke drugsan gitu ya kan, seolah-olah gitu. Nah, jadi akhirnya aku membuat skripsi itu ya, untuk tahu popularitas itu menyebabkan dampak apa sih terhadap seseorang berperan gitu ya kan. Nah, habis itu buku-bukuku tentang remaja sih kebanyakan, Wen. Ya, jadi ada anakku udah nggak kecil lagi loh gitu ya, ada yang judulnya gitu. Terus ada yang terakhir sih malah tentang hajar narkoba gitu ya, judulnya A-nya ada 3, R-nya ada 3 gitu ya, narkobanya biasa. Jadi hajarnya A-nya 3, R-nya 3, itu e-book itu, waktu itu e-book. Nah, terus ada satu buku untuk ibu mertuaku ya, almarhum, karena beliau sukses hidup dengan kanker itu 33 tahun. Oh, wow. Yes, Wen. Makanya aku terinspirasi, aduh ibu harus dibuatin buku gitu. Jadi 2018 sukses buku itu di launch gitu ya. Dan itu yang persembahan juga buat penderita CA ya kan, bahwa kalau bisa jadi kayak ibu, berarti kan kualitas hidupnya tetap baik ya kan, dan berdamai dengan si CA-nya gitu ya kan. Nah, tapi ada satu buku yang aku buat tentang remaja sih. Judulnya itu aku ambil dari lagunya Phil Collins gitu ya. Lagunya Phil Collins itu judulnya Phil Collins itu Something Happened on the Way to Heaven gitu ya. Judulnya itu. Nah, tapi yang aku ambil itu salah satu dari lirik, We have a problem but I'm on your side. Lagunya tuh gitu ya. Tapi kata-katanya tuh, We have a problem, but I'm on your side. Itu aku jadiin judul bukuku, Wendy. Wow. Oh, wow. Jadi, sampai judul buku aja tuh aku ambil dari lirik-lirik yang buatku menarik gitu. Karena aku sendiri lirikus ya, aku sendiri tuh karena penulis, aku pasti kalau lagu tuh aku buat lirik gitu ya. Nah, berarti yang ini Tika Bisono yang penyanyi merger dengan Tika Bisono yang psikolog gitu ya. Makanya dulu kalau buat lagu tuh Chandra bagian lagunya, aku bagian liriknya gitu. Kita selalu kombinasi begitu. Jadi makanya untuk bukuku, gue mau ngambil dari lirik lagu gitu ya kan. Jadi kebetulan isinya itu tanya jawab kasus-kasus sebenarnya. Ya, dan kata-kata we have a problem but I'm on your side itu sering aku pakai kalau aku seminar-seminar, Wen, gitu. Ya, jadi kalau orang berantem nih, Wen, kan berantem berarti kan aku di sini kau di sana gitu ya, Wen ya, gitu ya. Kalau berantem gitu ya, harusnya tapi begitu, ada kata-kata tapi gue masih berpihak sama lo dan lo masih berpihak ke gue, gitu. Nggak apa-apa berantem, tapi jangan lempar piring ya, sayang piringnya dipecah. Jadi kasihan piringnya gitu ya, bukan kasihan orangnya kalau lempar piring gitu. Jadi jadi ada yang memang yang memang ya, karena aku memang doyan nulis aja sih. Thank you, Henry. Jadi memang thank you Bang Henry. Jadi memang pakai komplit, semuanya bisa, semuanya ada, semuanya
profesional dan semuanya bertanggung jawab di profesinya. Wow, luar biasa, banyak banget yang terinspirasi. Aku juga terinspirasi banget dengan pembicaraan kita, bincang-bincang kita dengan Mbak Tika Biswana. Nah, ini kembali ke musik nih Mbak Tika. Jadi nanti Mbak Tika kan akan mengisi, jadi salah satu penyanyi yang mengisi konser Suara Nostalgia. Nah, jadi untuk teman-teman yang sudah kangen pengen dengar, Mbak Tika dan teman-teman penyanyi yang lain boleh segera mendapatkan tiket, jangan sampai kehabisan. Nah, kembali ke musik tadi, kira-kira aku nggak tahu nih lagunya boleh di-spill nggak ya? Ada lagu-lagu yang nanti akan menyanyi berapa lagu Mbak Tika di sana? Rencananya sih 3 ya 2, 3 gitu deh. Oke, 2 atau 3 lagu ya. Jadi tentunya lagu-lagu era kita itu ya, dan beberapa kali juga ada konser LCLR Plus ya kan, yang live dengan almarhum Mas Yogi Soryo Prayogo waktu itu ya, music directornya dia, itu juga kita nyanyi lagu-lagu zaman itu, dan ya Allah, fansnya ternyata bejibun gitu ya, dan fansnya nggak cuma yang sepuh-sepuh loh, Wen, nggak cuma yang sepuh-sepuh, ternyata geng muda itu juga banyak sekali yang menyukai lagu-lagu lama gitu ya. Jadi ada seorang anak muda namanya Oi gitu ya, itu juga komunitasnya doyan lagu-lagu 80-an 90-an gitu ya. So, nah itu kita pengennya ya lagu-lagu era 20-an itu bisa jadi kayak green song gitu ya, lagu yang nggak ada habisnya gitu loh. Cuman yang kalau akarnya itu tadi ya nggak terlalu dalam dan nancep, ya udah dia emang hilang gitu ya, terlupakan gitu. Betul. Ya gitu sih. Oke. Nah, lalu aku sih merasa bahwa konser Suara Nostalgia ini bukan hanya untuk generasi yang hidup di tahun 80-90-an. Aku justru merasa bahwa generasi milenial harus nonton, karena ada banyak banget pelajaran berharga yang kita bisa dapat dari penyanyi legend. Nah, menurut Mbak Tika sendiri, kira-kira kenapa sih orang-orang harus nonton konser ini? Gitu. Kenapa harus beli tiket? Kenapa harus datang? Gitu. Ya, satu memang kebetulan yang ditampilin itu they are legendary in their time, gitu ya. Mungkin juga aku dianggap one of the legendaries, walaupun not highly legendary, biasa-biasa aja legendary gitu ya. Nah, yang kedua memang ada unsur tribute to Dadang S. Manaf kan ya, memang ini anak-anak zaman sekarang mesti tahu beliau itu one of the greatest composers di Indonesia gitu ya, yang termasuk lagu mellow ya. Mas Dadang tuh juga buat lagu-lagu era mellow, era sweet and mellow gitu ya. Kalau angkatanku itu judulnya udah pop kreatif namanya. Jadi dulu tuh kita ada era-era yang ada penamaan gitu loh. Ada penamaan, jadi kita itu si artis ini juga keikut dengan penamaan dari si era itu gitu ya kan. Jadi kayak kalau dulu tuh tahun 60-an tuh Flower Generation misalnya gitu ya kan. Jadi tiap generasi itu punya satu identitas penamaan ya, sehingga kita juga membawakan diri atau menampilkan kepribadian kita sesuai dengan tema era itu. Jadi so cool, menurutku so very cool gitu ya kan. Nah, bahkan ada teman-teman juga, ketika aku juga nyanyi lagu-lagunya Mas Dadang, aku ikut dong gitu ya, bahkan ada yang kayak gitu ya. Nah, terus aku dikirimin lagu-lagu yang mereka nyanyiin gitu ya. Ya udah aku forward lah ya ke pemilik program gitu, untuk ditimbang gitu. Jadi ternyata tema-tema yang spesifik kayak gini emang menarik para seniman di eranya itu untuk ikut bergabung, karena merasa aku juga berkontribusi loh dulu gitu loh. Betul. Jadi merasa memberi kontribusi, merasa memberi value ya atau nilai ya, terus merasa memberi kiprah ya terhadap perkembangan musik Indonesia sendiri gitu ya. Dan ya kalau kita lagi kumpul-kumpul, kemarin kan ada acara AMI peduli gitu ya, memberikan BPJS kepada 100 seniman senior lah kemarin gitu. Nah itu juga kalau ketemu mereka itu juga ngomongin tentang nostalgia, betul sih. Tapi nostalgia itu nostalgia yang, kalau istilah anak sekarang, yang daging gitu. Ya, nostalgia
yang daging. Jadi yang bahasanya itu bahasa yang kental, aroma musikalitasnya gitu ya. Atau kenangan-kenangan yang justru menjadi sumber kreativitas mereka gitu loh ya kan. Jadi kayak apa ya, kita kayak masuk time tunnel aja kemarin gitu ya. Ketemu ini ngomongnya, berarti kan masih ingat aku nggak? Aku dulu pernah ngiringin loh, aku tuh drummer. Dulu kita main tahun baru di hotel ini, Allah si mas-mas sama mbak-mbak itu. Gitu ya, ya Allah gitu ya. Jadi itu justru kumpulan-kumpulan prestasi-prestasi musikal yang membuat kita menjadi orang seperti hari ini gitu, Wen. Ya kayak Wendy interview Jericho gitu ya. Yang membuat aku di interview gara-gara pengalaman kecil yang dikumpulin yang itu akhirnya menjadi sebuah dikit gitu ya. Dan aku justru berhutang budi dengan teman-teman senior itu ya, karena kita berguru juga dengan mereka gitu ketika itu. Makanya ini tonton karena ini konser daging, ini konser daging. Setuju. Jadi harus nonton konser Suara Nostalgia, jangan dilewatkan. Sayang bener kalau dilewatkan. Di mana lagi kita bisa duduk di satu tempat, ada lebih dari 10 penyanyi legend yang memberikan, membawa kita bernostalgia kembali ke tahun 80-90. Meminjam istilah Mbak Tika Bisono, ini adalah konser daging. Jadi jangan dilewatkan, oke? Nah, terakhir sebelum kita tutup Mbak Tika. Mbak Tika, untuk menjawab kerinduan berjuta-juta penggemar di luar sana, apakah kami boleh dinabobokkan malam ini dengan satu lagu sepotong sedikit saja dari Mbak Tika? Boleh ya? Tapi sebelumnya thank you so much ya Wen untuk acara ini ya. Juga buat Henry, this is very rewarding gitu ya, untuk back to the future, back tapi to the future gitu ya, karena ngutik-ngutik yang masa lalu itu benar-benar hal yang justru membuat aku ya, terutama aku itu menjadi manusia yang utuh gitu ya. Itu justru gara-gara pengalaman di profesi musik ini gitu ya. Dan tentunya yang paling aku banggakan, aku bisa menaklukkan penonton pasar seni Ancol. Jadi dulu itu kita itu sukses kalau kita bisa menaklukkan penonton di situ, karena itu penonton terliar gitu ya. Jadi ukuran kita di situ, kalau kita bisa engage gitu ya dengan nonton di sana, karena mereka nggak mikir kita mau fals dikit apa enggak, nyanyinya bagus apa enggak, tapi ternyata di situ komunikasinya oke apa enggak sama mereka gitu ya. Jadi kita mau kelas atas, mau kelas tengah, mau kelas bawah, they don't care gitu ya. Yang penting gue ngerasa lo mengentertain gue apa enggak gitu ya. Jadi aku seneng banget karena berhasil menaklukkan geng Ancol itu gitu ya. Seru banget ya. Dan tentunya semoga siapapun yang tune in malam ini itu juga nanti hadir gitu ya di Balai Sarbini tanggal 19 Mei dan nyanyi bareng dengan kita gitu ya. Dan akhirnya nanti penyanyinya pindah, yang di panggung itu cuman guide aja, nanti penyanyinya akhirnya di tempat penonton gitu ya. Pindah ke penonton. Di tempat penonton. Jadi intimate concert ya, Mbak ya. Jadi kita cuma kasih guidance, nanti yang nyanyi teman-teman yang nonton ya gitu ya. Nah, dan juga Wendy, you are so talented and cool and flourishing gitu ya. Oh my God, thank you Mbak. Mudah-mudahan profesi Wendy sampai seumur kita ya Wen, lo tetap kayak kita ya. Amin. Udah tahu nggak umurmu sekarang berapa sih? Aku masih muda banget, masih 38 Mbak. Itu jangan pakai masih, harus pakai baru. Nggak boleh masih. Baru. Ya, benar. Baru 38. Makanya, jadi kalau untuk jadi segue kan kali 2 ya. Kali 2 harus tetap kayak gini. Deal? Deal. Oke. Deal, agree. Karena musik itu nggak ada pensiunnya. Musik itu bahkan kita bawa mati gitu. Ya, banyak sekali orang-orang yang udah nggak ada. The music
lingers on, musiknya nggak pernah ada matinya gitu ya. Nah ini saya tutup dengan satu potong dari lagu Ketika Senyum Hadir aja deh yang nanti mau dinyanyiin, tapi tapi pendek aja ya karena suaranya kebetulan ini lagi kena flu, makanya aku agak bindeng-bindeng juga ini suaranya. Untuk masih kalau lama konsernya ke konser ya. Dan kalau Mbak, halo, maaf suaranya hilang, aku nggak dengar. Dulu aja. Nah, dah. Oh ya, sudah. Oke. Yes. Oke. Jadi ini lagunya ini lagu yang jadi film, jadi teman-teman merem aja dengernya terus ngebayangin. Oh, halo. Mbak, suaranya hilang lagi. Mungkin karena ada telepon masuk ya? Ini ada yang mau masuk tapi matiin. Ya, Oke, here goes. Lagunya gini. Detik-detik telah berlalu, aku sabar menantinya, sampai nantikan saatnya, hadirmu apa yang ku damba dalam cinta. Nah. Wow. Aduh, aku jadi terharu deh. Terima kasih Mbak Tika. Makanya ini kenapa juga akapela juga baik-baik aja. Karena kalau seminar dipaksa nyanyi itu akapela, Wendy, nggak ada alat musik, nggak ada -1, nggak ada apapun. Gue langsung nyanyi gitu ya. Dan orang diam dengerin nyanyi dan tepuk tangannya riuh gitu ya. Jadi akhirnya apa gue mesti balik nyanyi lagi ya? Kok kayak gini sih orang-orang gitu ya. Jadi mudah-mudahan akapela gak hancur-hancur amat kalau ini. Jadi udah terbiasa ya, dilatih oleh seminar ya. Seminar betul. Nyanyi akapela. Kurang asem gitu ya. Tapi lebih bagus kayak gitu daripada ada ortung tuh ya, organ tunggal. Kayak itu bukan satu lagu, terus gue disuruh nyanyi 5 lagu. Mendingan gue kabur kan, udah 5 lagu, terus gue kabur lagi. Oke, wow. Thank you so much, Mbak Tika. Thank you. Mungkin sobat suara dan orang-orang yang menonton melihat bahwa aku interview dengan Mbak Tika, tapi aku merasa aku tuh menginterview 2 orang. Mbak Tika, aku ketemu dengan Mbak Tika yang penyanyi, aku ketemu dengan Mbak Tika yang psikolog. Dan aku bersyukur banget hari ini aku bisa ketemu dua-duanya. Aduh, benar-benar sangat menginspirasi. Terima kasih Mbak Tika atas waktunya. Sangat darling. Thank you so much. Thank you. Dan ketemu di konser, aku pasti akan melihat. Insya Allah. Dan buat teman-teman yang tune in, selamat puasa, selamat nerusin puasa. Dan selamat puasa. Selamat dirajinin terawihnya, siapa tahu dapat berkah di Lailatul Qadar gitu ya. Betul. Baik, terima kasih. Sama-sama. Salam sehat selalu. God bless you. Mbak Tika juga sehat-sehat. Dadah semuanya yang hadir. Assalamualaikum. Thank you. Oke, waalaikumsalam Mbak. Oke, sobat suara semuanya, terima kasih sudah menyaksikan. Aduh, senang sekali malam ini kita sudah panjang ngobrol dengan Mbak Tika, dan aku sih nggak berasa ya. Rasanya memang pengen melanjut terus kalau nggak ditelepon sama admin. Cepat, ini ditunda. Oke. Nah, terima kasih yang udah bergabung malam ini. Jangan lupa akan ada penyanyi legendaris lain yang akan kita dengar. Kita akan ketemu lagi minggu depan di hari Selasa jam 9 seperti biasa. Ada siapa? Pantengin terus IG Suara Nostalgia. Kamu akan tahu kita akan ngobrol dengan siapa hari Selasa depan. Selamat istirahat ya. Pastikan selalu untuk mencari informasi mengenai tiket konser Suara Nostalgia. Boleh cek di Instagram. Ada pembelian tiket di sana, boleh dilihat nomor WhatsApp-nya di Instagram, boleh langsung menghubungi. Kalau tidak mau melalui WhatsApp, kamu juga boleh membeli tiket melalui loket.com atau motikdong.com. Terima kasih, selamat menjalankan ibadah puasa. Sebentar lagi berjuang. Selamat Idul Fitri. Belum ya, nanti ya, kita masih akan ketemu. Oke, akhir kata saya Windy pamit, Mbak Tika juga. Terima kasih, sampai bertemu di live berikutnya. Bye! Bye semua. Good night. Bye semua, good night.